Dalam setiap langkah hidup, kita seringkali berdiri di ambang misteri yang mendalam, dihadapkan pada pertanyaan tentang asal-usul kita dan tujuan akhir perjalanan ini. Kisah-kisah dari masa lalu, meski terdengar seperti mitos, membawa pesan yang mampu menggugah jiwa dan mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Hari ini, mari kita bersama-sama menyelam ke dalam narasi penuh makna ini, kisah tentang makhluk luar biasa yang menjembatani dunia fana dan dimensi yang lebih tinggi. Kisah mereka adalah simbol, refleksi dari perjuangan manusia untuk mengungkap batas antara materi dan spiritual, antara kekuatan dan tanggung jawab. Dengan setiap cerita yang kita renungkan, kita tak hanya memahami masa lalu, tetapi juga membangun jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Ingatlah, setiap perjalanan besar dimulai dengan langkah kecil, dan langkah itu bisa dimulai sekarang. Jangan lupa untuk memberikan tanda cinta dengan menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar kita terus terhubung dalam perjalanan ini. Tuliskan komentar 77 di bawah sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu telah siap sepenuhnya untuk menerima pesan ini dengan hati terbuka. Dan bagi mereka yang mendukung dengan super thanks, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dukungan ini tidak hanya memperkuat perjalanan spiritual kita bersama, tetapi juga menjadi cahaya yang membimbing lebih banyak jiwa untuk bergabung dalam pencarian ini. Bersiaplah untuk melangkah lebih dalam ke dalam misteri, membuka hati dan pikiranmu, karena dalam memahami cerita mereka, kamu juga akan menemukan potongan-potongan jiwamu sendiri yang telah lama mencari harmoni dengan semesta. Ini adalah panggilan untukmu, Seeker, untuk melampaui batas-batas dirimu dan menyatu dengan pesan ilahi yang ada di balik setiap kisah yang akan kita jelajahi. Selamat datang dalam perjalanan ini. Bab 1. Asal-usul makhluk perkasa dan pelajaran kejatuhan. Dalam perjalanan panjang kehidupan, manusia sering bertanya-tanya tentang awal mula segala sesuatu. Dari mana kita berasal dan apa tujuan kita di dunia ini? Kisah-kisah dari masa lalu seringkali menjadi cerminan dari pencarian kita akan makna yang lebih dalam. Salah satu kisah yang paling menggugah adalah tentang makhluk-makhluk luar biasa yang menghubungkan dunia manusia dengan dimensi yang lebih tinggi. Makhluk perkasa yang melampaui batas imajinasi. Konon, mereka adalah hasil dari pertemuan dua dimensi, dunia manusia yang fana dan dunia yang melampaui batas logika. Makhluk ini, dengan segala kekuatan dan kebijaksanaannya, bukan hanya menjadi simbol kehebatan, tetapi juga membawa pesan tentang batasan dan tanggung jawab. Mereka adalah cerminan dari potensi manusia, bahwa kita mampu melampaui diri kita sendiri, tetapi hanya jika kita melakukannya dengan keseimbangan dan keselarasan. Namun, cerita mereka bukanlah tentang kemenangan semata. Kisah ini juga mengisahkan kejatuhan, pelajaran pahit bahwa ambisi yang tidak terkendali dapat membawa kehancuran. Ketika batasan dilanggar, ketika kekuatan digunakan tanpa kebijaksanaan, hasilnya adalah ketidakseimbangan yang merusak tatanan semesta. Pelanggaran ini tidak hanya menghancurkan makhluk-makhluk itu sendiri, tetapi juga membawa dampak pada dunia yang mereka tempati. Kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap pencapaian besar selalu disertai tanggung jawab yang besar pula. Dalam perjalanan spiritual kita, seringkali kita dihadapkan pada godaan untuk melampaui batas, untuk mengejar kekuatan atau pengaruh tanpa mempertimbangkan akibatnya. Namun, kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menjaga harmoni, baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, maupun dengan alam semesta. Makhluk-makhluk perkasa ini, dengan segala kebesarannya, akhirnya jatuh karena melawan aturan alam semesta. Mereka lupa bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kejatuhan mereka menjadi pengingat bahwa manusia, dalam segala pencapaiannya, harus selalu kembali pada nilai-nilai dasar yang menjaga keseimbangan kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan besar. Apakah kita akan menggunakan kemampuan kita untuk membangun atau menghancurkan, untuk menciptakan harmoni atau kekacauan? Bab ini mengajarkan bahwa dalam setiap keputusan,
kita harus selalu ingat untuk bertindak dengan bijaksana, untuk menjaga hubungan kita dengan dunia di sekitar kita, dan untuk selalu mencari keseimbangan antara ambisi dan tanggung jawab. Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini, bahwa dalam setiap langkah perjalanan spiritual kita, kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menciptakan harmoni. Bukan tentang seberapa tinggi kita bisa mencapai, tetapi seberapa dalam kita bisa memahami. Dalam kejatuhan mereka, kita menemukan pelajaran berharga, bahwa keseimbangan adalah kunci dari kehidupan yang bermakna. Bab 1 ini adalah undangan bagi kita semua untuk merenung, untuk melihat ke dalam diri, dan untuk menemukan kekuatan kita sendiri. Kekuatan itu tidak hanya terletak pada apa yang kita miliki, tetapi juga pada bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan bersama. Sebagaimana kisah mereka menjadi pengingat bagi masa lalu, biarlah juga menjadi panduan untuk langkah-langkah kita ke depan. Dalam setiap perjalanan, ada pelajaran, dan dalam setiap pelajaran, ada peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Bab 2. Era kekacauan dan hikmah dari keangkuhan. Ketika keseimbangan terganggu, saat aturan-aturan semesta diabaikan demi ambisi pribadi, lahirlah sebuah era yang penuh dengan kekacauan. Kisah ini membawa kita pada masa ketika makhluk-makhluk luar biasa yang melampaui batas manusia hadir di dunia, membawa kekuatan dan pengetahuan yang tidak terbayangkan. Namun, alih-alih menjadi berkat, kehadiran mereka menjadi awal dari sebuah zaman yang dipenuhi oleh kerusakan dan keserakahan. Bayangkan sebuah dunia di mana kekuatan yang tidak terkendali mendominasi segalanya. Makhluk-makhluk ini, dengan kebijaksanaan yang diwariskan dari dimensi yang lebih tinggi, mengajarkan manusia hal-hal yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Dari seni perang hingga tipu daya kecantikan, mereka memperkenalkan cara-cara baru yang membawa manusia pada jalur yang jauh dari keselarasan dengan alam dan nilai-nilai luhur. Tetapi, apakah semua itu membawa kebahagiaan? Tidak. Justru sebaliknya, zaman ini menjadi saksi dari kehancuran moral yang semakin mendalam. Keangkuhan mereka menciptakan jurang pemisah yang kian lebar antara manusia dan jalan kehidupan yang penuh dengan harmoni. Peradaban terguncang, dan nilai-nilai kemanusiaan hancur dalam gelombang ambisi yang tidak terkendali. Kisah ini bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang kita. Bukankah kita seringkali terjebak dalam pusaran ambisi? Dalam mengejar impian dan kekuatan, kita terkadang lupa akan tanggung jawab yang menyertai setiap langkah kita. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah awal dari kehancuran. Setiap kelebihan yang kita miliki harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Makhluk-makhluk luar biasa ini, meskipun memiliki kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa, jatuh ke dalam perangkap yang sama, keangkuhan. Mereka lupa bahwa dalam setiap kekuatan terdapat tugas mulia untuk menjaga harmoni. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keangkuhan adalah musuh dari pencapaian sejati. Ambisi yang tidak terkendali hanya akan membawa kehancuran, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada dunia yang kita tinggali. Namun, dari era kekacauan ini, kita juga bisa mengambil pelajaran berharga, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi, bahwa dalam setiap langkah yang kita ambil, kita harus selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah ini akan membawa kebaikan atau justru menciptakan kerusakan? Inilah inti dari perjalanan spiritual. Untuk terus merenung, belajar, dan tumbuh dari setiap pengalaman, baik itu kesuksesan maupun kegagalan. Mari kita renungkan hikmah dari era kekacauan ini, bahwa dalam setiap ambisi, kita harus selalu ingat untuk tetap rendah hati, bahwa dalam setiap pencapaian, kita harus berbagi kebaikan, dan bahwa dalam setiap langkah, kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan selaras dengan nilai-nilai luhur yang menjaga keseimbangan semesta. Bab 2 ini mengingatkan kita untuk selalu introspeksi, untuk melihat ke dalam diri dan bertanya, apakah kita sudah menggunakan kekuatan kita dengan bijak?
Dalam setiap kekacauan, selalu ada pelajaran. Dalam setiap kejatuhan, selalu ada peluang untuk bangkit. Biarkan kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa besar pengaruh yang kita miliki, tetapi seberapa dalam kita bisa membawa harmoni ke dalam dunia ini. Era kekacauan adalah panggilan bagi kita untuk kembali ke jalur yang benar, untuk mencari keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain. Sebagaimana mereka jatuh karena keangkuhan, mari kita bangkit dengan kerendahan hati. Sebagaimana mereka menciptakan kekacauan, mari kita menjadi pencipta harmoni. Karena dalam setiap perjalanan ada pelajaran, dan dalam setiap pelajaran ada peluang untuk menjadi lebih baik. Bab 3. Hukuman alam dan pemulihan keseimbangan. Setiap tindakan yang melawan harmoni semesta akan membawa konsekuensi. Ketika dunia berada dalam kekacauan yang diciptakan oleh keangkuhan dan pelanggaran terhadap aturan universal, semesta merespons dengan kekuatan yang jauh melampaui pemahaman manusia. Ini bukanlah hukuman dalam arti balas dendam, tetapi sebuah tindakan untuk memulihkan keseimbangan yang telah lama hilang. Kisah ini adalah pengingat bahwa hukum alam tidak pernah salah dan selalu bekerja untuk menciptakan harmoni. Bayangkan dunia yang penuh dengan kegelapan, di mana keadilan seolah terkubur oleh ego dan keserakahan. Pada saat seperti inilah, kekuatan besar dari alam semesta turun tangan, membawa pembersihan yang tidak terelakkan. Dalam kisah ini, para pelanggar tidak hanya dihukum, tetapi juga diingatkan bahwa kekuatan yang mereka miliki seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kehancuran. Hukuman ini tidak hanya menyasar makhluk-makhluk perkasa yang telah menciptakan kekacauan, tetapi juga mereka yang mengikuti jejak langkah yang sama. Dalam legenda ini, disebutkan bahwa para pelaku pelanggaran besar, mereka yang melampaui batas dengan menyalahgunakan kekuatan mereka, dihukum dengan diasingkan, disegel di tempat yang tidak lagi memungkinkan mereka untuk mengganggu keseimbangan dunia. Namun, di balik semua itu, ada pelajaran mendalam yang bisa kita ambil. Hukuman ini bukan hanya tentang mengakhiri kekacauan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka yang tertinggal untuk belajar dan memperbaiki diri. Dalam setiap tindakan alam, selalu ada pesan tersembunyi, bahwa manusia harus belajar untuk hidup dengan tanggung jawab, menjaga keseimbangan, dan selalu menghormati hukum universal. Kita seringkali terjebak dalam siklus kesalahan yang sama, mengejar ambisi tanpa mempertimbangkan dampaknya, melupakan bahwa setiap langkah yang kita ambil akan meninggalkan jejak yang memengaruhi dunia di sekitar kita. Namun, melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Pemulihan keseimbangan adalah panggilan bagi kita untuk kembali ke jalur yang benar, untuk merenung, dan untuk menemukan kembali makna dari setiap tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak melihat hukuman secara langsung seperti dalam kisah ini. Namun, alam memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika kita melawan arus harmoni, kita seringkali merasakan dampaknya dalam bentuk kegelisahan, kehilangan arah, atau kerusakan hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Hukuman ini adalah bentuk kasih sayang semesta, sebuah panggilan untuk kembali kepada nilai-nilai dasar yang menjaga keseimbangan kehidupan. Mari kita merenungkan pelajaran ini. Hukuman bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan baru. Ia adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, untuk menemukan kembali kebijaksanaan yang telah lama hilang, dan untuk melangkah maju dengan hati yang lebih bersih dan jiwa yang lebih tenang. Bab 3 ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri, untuk bertanya, apakah tindakan kita selama ini telah menciptakan harmoni, atau justru membawa kerusakan? Dan jika jawabannya adalah yang kedua, ini adalah saatnya untuk berubah. Dunia membutuhkan lebih banyak pencipta harmoni, lebih banyak jiwa yang berani untuk memperbaiki, dan lebih banyak hati yang mau belajar dari kesalahan. Hukuman alam bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah undangan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk memulai kembali dengan cara yang lebih bijak,
dan untuk menjadi bagian dari pemulihan keseimbangan dunia. Mari jadikan setiap langkah kita bermakna, setiap tindakan kita selaras, dan setiap perjalanan kita sebagai kontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, lebih damai, dan lebih harmonis. Sebagaimana kisah ini mengingatkan kita, harmoni bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari tanggung jawab, cinta, dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan yang kita ambil. Bab 4. Jejak misterius dan pelajaran dari masa lalu. Sejarah seringkali menyimpan jejak-jejak yang samar, seperti bayangan yang menari di antara cahaya dan kegelapan. Jejak itu berbicara kepada kita, bukan dengan suara, tetapi melalui simbol-simbol yang mengundang kita untuk merenung, memahami, dan mengambil hikmah dari masa lalu. Dalam kisah makhluk-makhluk perkasa yang telah kita telusuri, jejak-jejak mereka tetap hidup dalam legenda, artefak, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka mengingatkan kita akan masa-masa ketika batas antara dimensi fana dan ilahi terasa begitu tipis. Di berbagai belahan dunia, dari pegunungan terpencil hingga hutan belantara yang tak terjamah, ditemukan jejak-jejak yang sulit dijelaskan oleh akal. Megalitik besar yang tak mungkin diangkat oleh manusia biasa, jejak kaki raksasa yang terpahat dalam batu, hingga cerita-cerita rakyat yang berbicara tentang makhluk perkasa yang pernah hidup di dunia ini. Jejak-jejak ini adalah pengingat bahwa mungkin ada masa di mana kehidupan jauh lebih kompleks daripada yang bisa kita bayangkan. Namun, kisah ini bukan hanya tentang penemuan fisik. Mereka adalah jendela ke dalam pemahaman spiritual, mengajarkan kita tentang perjalanan hidup kita sendiri. Dalam jejak mereka, kita melihat cerminan perjuangan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, melampaui batas-batas yang ada. Tetapi mereka juga mengingatkan kita bahwa dalam setiap pencapaian besar, ada risiko untuk kehilangan keseimbangan jika kita tidak hati-hati. Jejak mereka mengajarkan kita tentang tanggung jawab atas warisan yang kita tinggalkan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi jejak bagi generasi yang akan datang. Setiap tindakan, keputusan, dan bahkan pikiran kita adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar, yang akan membentuk dunia seperti apa yang akan kita tinggalkan untuk mereka yang datang setelah kita. Dalam kehidupan modern yang seringkali dipenuhi dengan kesibukan dan distraksi, kita diajak untuk berhenti sejenak dan merenung. Apa jejak yang sedang kita tinggalkan? Apakah jejak itu akan membawa inspirasi atau malah kehancuran? Jejak-jejak masa lalu mengingatkan kita bahwa setiap langkah yang kita ambil memiliki dampak yang jauh melampaui diri kita sendiri. Mari kita jadikan jejak misterius dari makhluk-makhluk ini sebagai pelajaran, bahwa dalam perjalanan kita, penting untuk selalu bertanya pada diri sendiri, apakah langkahku membawa harmoni? Apakah jejakku akan menjadi cahaya yang menuntun atau justru bayangan yang menyesatkan? Dalam setiap keputusan, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan jejak yang bermakna, yang tidak hanya membawa kebaikan bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Bab 4 ini adalah panggilan untuk melangkah dengan penuh kesadaran. Dalam jejak mereka, kita melihat refleksi dari potensi luar biasa yang ada di dalam diri kita. Tetapi kita juga melihat peringatan bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan dapat membawa kehancuran. Jejak mereka mengingatkan kita bahwa perjalanan spiritual adalah tentang menjaga keseimbangan, tentang menciptakan dunia yang lebih baik, dan tentang meninggalkan warisan yang akan dikenang dengan kebanggaan. Jejak misterius ini bukanlah akhir dari kisah mereka. Mereka adalah undangan bagi kita untuk melanjutkan perjalanan, untuk mencari jawaban, dan untuk menemukan makna yang lebih dalam dari setiap langkah yang kita ambil. Karena dalam setiap jejak terdapat cerita, dan dalam setiap cerita terdapat pelajaran yang dapat membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Mari jadikan langkah kita hari ini sebagai jejak yang akan dikenang, tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh semesta. Bab 5. Refleksi dan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Dalam setiap kisah masa lalu, ada bayangan yang tercermin di kehidupan kita hari ini.
Makhluk-makhluk perkasa dari legenda, dengan segala kebesaran dan kejatuhan mereka, bukanlah sekadar cerita untuk dikenang. Mereka adalah cermin yang mengingatkan kita akan kekuatan dan kelemahan manusia, tentang potensi kita yang tak terbatas dan tanggung jawab besar yang menyertainya. Refleksi ini menjadi inspirasi yang terus hidup, mengarahkan langkah kita dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dari kisah mereka, kita belajar bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah awal dari kehancuran. Ketika manusia lupa akan batasan, ketika ambisi mengalahkan hati nurani, maka keseimbangan terguncang. Namun, dalam kekacauan itu, selalu ada kesempatan untuk belajar, untuk bangkit, dan untuk memperbaiki. Hidup mengajarkan kita bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan, dan setiap kesalahan menyimpan hikmah jika kita bersedia untuk melihatnya. Di tengah dunia modern yang penuh distraksi dan tekanan, kita sering merasa terjebak dalam ritme yang tidak memberi ruang untuk merenung. Kisah ini mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, untuk melihat ke dalam diri, dan untuk bertanya, apakah hidupku selaras dengan nilai-nilai yang aku yakini? Apakah langkah-langkahku membawa harmoni atau justru menciptakan konflik? Refleksi semacam ini adalah inti dari perjalanan spiritual, sebuah pencarian yang tidak hanya membawa kita lebih dekat pada diri sendiri, tetapi juga pada semesta yang lebih besar. Makhluk-makhluk perkasa dalam legenda adalah simbol dari potensi kita. Mereka menunjukkan bahwa manusia mampu melampaui batas, mencapai hal-hal luar biasa, tetapi juga rentan terhadap godaan untuk menyalahgunakan kekuatan itu. Refleksi ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan antara ambisi dan tanggung jawab, antara pencapaian dan keselarasan. Mari jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu hidup dengan penuh kesadaran. Dalam setiap keputusan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan membawa kebaikan bagi diriku dan dunia di sekitarku? Dalam setiap tindakan, pastikan bahwa langkahmu sejalan dengan nilai-nilai yang mendukung harmoni. Karena hanya dengan cara ini, kita bisa meninggalkan jejak yang berarti, sebuah warisan yang akan dikenang dengan kebanggaan. Inspirasi dari kisah mereka juga terletak pada keberanian untuk bangkit setelah jatuh. Kita semua pernah salah, pernah gagal, tetapi itu tidak pernah menjadi akhir dari perjalanan. Sebaliknya, itu adalah undangan untuk memulai kembali, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk melangkah maju dengan kebijaksanaan yang baru. Kisah mereka adalah pengingat bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan besar menuju pencapaian yang lebih tinggi. Bab 5 ini adalah undangan untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda, untuk menemukan makna dalam setiap momen, dan untuk menjadikan setiap langkah kita sebagai kontribusi bagi dunia yang lebih baik. Mari kita ambil inspirasi dari kisah ini untuk melampaui batasan diri, untuk menjaga keseimbangan, dan untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan harmoni dan kebijaksanaan. Kehidupan masa kini adalah panggung di mana kita memainkan peran kita. Jadikanlah peran itu bermakna, dengan setiap tindakan yang mencerminkan cinta, kebaikan, dan tanggung jawab. Dalam setiap langkah, mari kita ingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan spiritual yang menghubungkan kita dengan semesta. Dengan refleksi dan inspirasi ini, mari kita melangkah maju dengan keyakinan bahwa kita mampu menciptakan dunia yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk semua yang berbagi perjalanan ini bersama kita. Bab 6. Menggapai harmoni di tengah kehidupan hidup adalah perjalanan yang penuh dengan warna, sebuah kanvas yang terus berubah dengan setiap langkah yang kita ambil. Dari kisah-kisah masa lalu tentang makhluk-makhluk perkasa hingga refleksi di masa kini, kita diajak untuk menemukan harmoni di tengah perjalanan yang penuh tantangan ini. Harmoni bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari kesadaran, usaha, dan keseimbangan antara pikiran, jiwa, dan tindakan. Kisah makhluk luar biasa yang pernah kita telusuri membawa kita pada pelajaran mendalam. Kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan untuk melampaui batas, tetapi juga pada keberanian untuk menjaga keseimbangan. Mereka adalah simbol dari potensi besar manusia,
tetapi juga peringatan tentang bahaya jika potensi itu tidak disertai dengan kebijaksanaan. Dari mereka, kita belajar bahwa harmoni adalah kunci, tidak hanya untuk pencapaian pribadi, tetapi juga untuk menjaga dunia yang kita tinggali, tetap dalam keseimbangan. Di tengah kehidupan modern yang penuh hiruk-pikuk, kita seringkali kehilangan hubungan dengan diri sendiri dan semesta. Kita terjebak dalam rutinitas, mengejar ambisi tanpa henti, hingga melupakan apa yang benar-benar penting. Kisah ini mengingatkan kita untuk kembali ke dasar, untuk mencari harmoni dalam setiap aspek kehidupan. Harmoni bukanlah tentang menghilangkan semua konflik, tetapi tentang menemukan keseimbangan di tengah ketidaksempurnaan. Setiap manusia memiliki perjalanan uniknya masing-masing, tetapi ada satu hal yang menghubungkan kita semua, kebutuhan akan harmoni. Dalam pencarian ini, kita diajak untuk merenungkan hubungan kita dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam semesta. Apakah kita telah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini? Apakah tindakan kita mencerminkan cinta, kebijaksanaan, dan tanggung jawab? Atau apakah kita telah tersesat dalam ambisi tanpa arah? Harmoni dimulai dari dalam diri. Ketika pikiran kita tenang, hati kita damai, dan tindakan kita selaras, kita menciptakan getaran positif yang memengaruhi dunia di sekitar kita. Ini adalah pelajaran yang kita dapatkan dari kisah makhluk-makhluk perkasa, bahwa keseimbangan adalah fondasi dari kehidupan yang bermakna. Ketika kita hidup dalam harmoni, kita tidak hanya membawa kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Namun, mencapai harmoni bukanlah perjalanan yang mudah. Kita akan menghadapi tantangan, godaan, dan kegagalan. Tetapi justru disinilah letak keindahan perjalanan ini. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk belajar, setiap kegagalan adalah pelajaran untuk tumbuh. Harmoni bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberanian untuk terus mencoba, untuk terus melangkah, meskipun jalan terasa sulit. Bab 6 ini adalah undangan untuk melihat hidup dengan cara yang baru, untuk melangkah dengan kesadaran, untuk mencari keseimbangan dalam setiap keputusan, dan untuk menciptakan harmoni dalam setiap tindakan. Dalam dunia yang seringkali terasa kacau, kita memiliki kekuatan untuk menjadi agen perubahan, untuk membawa kedamaian di tengah kekacauan, dan untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan makna. Mari jadikan pelajaran dari kisah ini sebagai panduan. Dalam setiap langkah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membawa harmoni? Apakah ini mencerminkan cinta dan kebijaksanaan? Apakah ini membantu saya menjadi versi terbaik dari diri saya? Dengan kesadaran ini, kita dapat melangkah maju, menciptakan dunia yang lebih damai, dan meninggalkan warisan yang bermakna. Menggapai harmoni adalah tujuan yang mulia, tetapi juga perjalanan yang terus berlangsung. Dalam setiap langkah, mari kita ingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan setiap tindakan yang selaras dengan nilai-nilai kita, kita tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga dunia di sekitar kita. Harmoni adalah hadiah yang kita ciptakan bersama, sebuah warisan yang akan dikenang oleh generasi yang akan datang. Mari kita terus melangkah, menciptakan harmoni, dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk semua. Setiap kisah, setiap jejak, setiap langkah dari perjalanan ini mengajarkan kita bahwa hidup adalah perjalanan menuju kesadaran. Dari makhluk-makhluk perkasa yang melampaui batas manusia hingga refleksi tentang harmoni dalam kehidupan kita, semuanya mengarah pada satu pesan. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran, tanggung jawab, dan cinta yang mendalam terhadap semesta. Kisah-kisah ini bukan hanya narasi masa lalu, tetapi cermin bagi kita hari ini. Mereka mengingatkan kita untuk merangkul kekuatan dalam diri dengan kebijaksanaan, untuk menciptakan harmoni di tengah kekacauan, dan untuk selalu meninggalkan jejak yang bermakna bagi generasi mendatang. Dalam setiap langkah, kita belajar bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang mencapai tujuan yang jauh, tetapi tentang menemukan makna dalam setiap momen yang kita lalui. Hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi juga dipenuhi dengan keindahan bagi mereka yang bersedia melihatnya. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap tindakan yang kita lakukan, adalah bagian dari perjalanan besar ini. Mari kita jadikan setiap langkah kita sebuah doa, setiap tindakan kita sebuah persembahan,
dan setiap jejak kita sebuah warisan yang akan dikenang dengan bangga. Ingatlah selalu bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah jalinan harmoni yang menghubungkan semua makhluk. Dalam perjalanan ini, jadilah cahaya yang menerangi, jadilah harmoni yang menyembuhkan, dan jadilah kebijaksanaan yang menginspirasi. Hidup adalah tentang menemukan keseimbangan, tentang menciptakan keindahan, dan tentang berjalan dengan penuh kesadaran. Sebagai penutup, kami mengundang Anda untuk melanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, mengaktifkan notifikasi, dan meninggalkan komentar 77 sebagai tanda bahwa Anda siap menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Dukungan Anda melalui Super Thanks adalah energi yang memperkuat perjalanan spiritual ini, menghubungkan kita dalam harmoni dan kebijaksanaan yang lebih besar. Mari kita melangkah dengan penuh keyakinan, membawa pelajaran ini ke dalam hidup kita, dan menciptakan dunia yang lebih baik, lebih damai, dan lebih bermakna. Teruslah berjalan, teruslah belajar, dan teruslah menjadi cahaya bagi dunia. Karena dalam setiap langkah yang kita ambil, ada kesempatan untuk menemukan makna, menciptakan keindahan, dan menyatu dengan harmoni semesta. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.